pembacanya. Setelah memimpin doa, kita masuk ke PPK. Teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa dulu. Mari kita mulai dengan salib. Bapa, Putra, Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini dan yang sudah salah kami, seperti yang kami mengampuni salah kami, dan jangan sampai kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Debu PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Siapa yang bisa masuk hari ini? Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih ya sudah bisa hadir semua dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, seperti biasanya setiap pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita buka dengan lagu Indonesia Raya. Silakan Putri, dipimpin kawan-kawannya. Semua silakan berdiri berdiri. Kami posisi yang hikmat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya? Iya, Bu. Belajar baik, silakan dikeluarkan bukunya, pensilnya. Nah, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu cek dulu. Silakan berdiri. Rapikan pakaiannya, kebersihannya. Bukunya simpan di atas meja. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, apa? Kembali sintens dalam poster. Iya, itu muatan bahasa Indonesianya. Muatan IPA-nya? Iya, cara menjaga organ pernapasan pada manusia. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan materi hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang makanan sehat. Nah, ini Ibu bawa ya. Siapa yang tahu ini apa? Sawi. Ya, ini Wortel. siapa yang pernah mengkonsumsi barang ini? Semuanya. Ya. Beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, setelah mengamati video tentang iklan makanan sehat, kalian dapat membuat peta pikiran, kata kunci dari iklan makanan sehat tersebut pada iklan media cetak. Yang kedua, setelah membuat kata kunci, kalian dapat membuat peta pikiran, buat poster ya. Nanti hari ini akan membuat poster tentang hewan ruminansia atau hewan pemangsa biak. Kita akan mengambil contohnya pada sapi. Baik, siap belajar? Siap, Bu. Terima kasih. Kalau sudah siap, simpan bukunya, simpan pulpennya. Ibu harapkan tidak ada yang nanti saya belum siap, Bu. Ini duluan lagi. Sekat, sudah busuk. Sip. Ini warnanya apa nih? Hijau. Apalagi? Tidak bau. Bersih. Apa lagi? Segar. Ini? Berwarna merah. Ya, tidak pucat ya, warnanya segar ya, tumbuhan dan buah-buahan. Nah, apakah bisa dimakan mentah? Tergantung. Ya, tergantung dengan tanaman. Ya, tanamannya. Kalau timun seringkali dimakan mentah kan? Baik, sediakan bukunya, disiapkan
siapkan pensil, pulpen, warnanya juga. Sebelum masuk kita suntik. Nah, Ibu mau lihat dulu persiapan pembelajarannya nih. Putri, pensilnya ada, titiknya, warnanya, buku paketnya, ya, buku latihan. Nah, sambil kita menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan. Nanti ketika Ibu biasa tidak ada yang berbicara ya. Ketika masuk video, Ibu minta tolong kalian amati dulu. Karena tadi kan sudah disiapkan, pakaiannya sudah rapi. Sudah mandi semua belum tadi? Sudah. Sekali lagi Ibu tanya, siap belajar? Siap, Bu. Tentang makanan sehat. Nah, makanan sehat untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diamati videonya. Hari ini kita belajar di tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, pada materi kali ini kalian akan mempelajari tentang iklan dan kata kunci ramen digital. Silakan lihat kalimat iklan. Diperlukan yang namanya kalimat iklan. Nah, untuk membuat kalimat iklan harus mencakup 3 hal. Yang pertama, iklan harus singkat dan menarik. Artinya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang pendek tapi menarik perhatian. Yang kedua, bersifat mengajak, sehingga orang yang membaca iklan tersebut akan tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, bahasa iklan selalu persuasif, yang artinya mempengaruhi orang lain untuk menggunakan barang atau jasanya. Yang ketiga, gambar harus sesuai. Perhatikan. Artinya, Ya. dalam iklan harus sesuai dengan isi yang disampaikan dan sesuai dengan kata kuncinya. Oke, untuk mengetahui bagaimana kalimat, marilah kita identifikasi iklan berikut ini. Perhatikan ya, coba iklannya di depan. Di situ ada gambar dan media cetak. Bisa kalian mengidentifikasi Intinya mengenai untuk kita. contoh iklan Di yang situ kunci. ada gambar anak laki-laki yang sedang membawa gelas berisi air minum. Apakah gambar itu cocok atau sesuai dengan Nah, di iklan? paketnya juga ada. Mari kita Perhatikan. lihat kalimat iklannya. Kalimat iklannya dari ini. Pentingnya air untuk kita. Itu adalah kalimat iklannya. Nah, di sini ada iklan dan kata kunci. A. Pengertian iklan dan kata kunci. Perhatikan penjelasan Ibu. Iklan. Iklan adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan khalayak. Bisa untuk mengajak membeli suatu produk atau menggunakan jasa tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, iklan adalah berita pesanan atau mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri kata kunci: memuat kata yang bersifat unik, dua mudah diingat, mengandung kata yang bermakna spesifik atau bukan hal yang umum. Baik. Nah, setelah beberapa video yang ditampilkan, Ibu akan tanyakan pada kalian tentang video terkait. Apa yang bisa kalian amati dari gambar foto iklan ini? Tentang makanan sehat. Tentang makanan sehat. Baik, sekali tepuk tangannya. Nah, dari gambar iklan ini, apakah yang mana yang termasuk makanan sehat? Siapa yang bisa menjawab? Yang di dalam lingkaran hijau. Bagus sekali. Yang di lingkaran ungu kira-kira sehat tidak? Tidak. Ya, sebenarnya juga tidak sehat. Juga bukan makanan tidak sehat ya. Tetapi di situ kira-kira makanan apa itu? Makanan tersaji. Makanan cepat saji. Ya, apa lagi? Makanan? Makanan instan. Kalau yang di kolom hijau, Makanan sehat. makanan sehat kan? Bergizi. Bergizi. Satu lagi dia alami ya. Ada buah-buahan. Apa lagi di situ? Buah pisang. Apa lagi di situ? Siapa yang bisa mengamati? Sawi. Sawi. Siapa yang pernah pergi ke pasar? Itu orang tuanya. Lionel, kamu ke pasar lihat apa saja? Lihat pedagang menjual dan aneka jenis barang yang dijual. Iya, pedagang, penjual dan aneka jenis barang yang dijual.
Apakah langsung, tidak langsung? Bisa langsung atau tidak langsung? Ya, kalau secara langsung pasti berbicara langsung ya. Kalau tidak langsung, Itu melalui perantara. ya berantara. Kira-kira kalau menggunakan yang lain bisa tidak? Bisa. Maka apa? Iya, menggunakan iklan. Selain di pasar, mana lagi kalian menonton iklan? TV. Ya, selain di TV, Papan reklame. papan reklame apa lagi? Internet. Internet, bagus. Semua jawabannya bagus ya. Tentang iklan tadi kalian sudah melihat, menentukan bagaimana penjual itu menawarkan barang dagangannya. Nah, kira-kira bagaimana ciri-ciri makanan sehat tadi? Berwarna Warna hijau, apa lagi? Baik, bersih, tidak bau, segar. Iya. Baik, sudah selesai membaca? Sudah. Oke. Apa yang bisa diambil dari bacaan itu? Manfaat sistem pencernaan. Iya, baik. Sekarang Ibu tampilkan video tentang pencernaan pada hewan beserta fungsinya. Silakan ditonton sebentar ya sebelum kita masuk ke LKPD. Berikut ini merupakan gambar dari organ Yang pencernaan pertama pada pada kita ikan. silakan ditonton, dilihat. Masing-masing bagian ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Mulai dari yang pertama itu disebut dengan mulut, kemudian bagian yang kedua yang memanjang berbentuk pipa disebut dengan kerongkongan, kemudian bagian yang berwarna kuning disebut dengan kantong empedu, kemudian bagian ini disebut dengan lambung atau dengan moncong. Nah, hewan ketiga adalah hewan reptilia. Perhatikan ya. Moncong ini berfungsi untuk menangkap mangsa dan mencengkram mangsanya. Nah, yang dimaksud dengan moncong adalah pada bagian ini dan ini. Jadi ini disebut dengan moncong buaya. Giginya dan berkelok di Nah, sebelah. hewan keempat adalah aves ya. Ini Contohnya pada burung. disebut Lihat di situ. yang pertama yaitu paru pada burung. Paru berfungsi seperti mulut pada hewan lainnya. Burung pemakan biji menggunakan paruhnya untuk memecah biji, sedangkan burung pemakan daging menggunakan paruhnya untuk mengoyak mangsanya. Hal ini dilakukan sebelum makanan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Masum atau perut kita yang berwarna ungu disebut dengan abu masum atau perut masam. Yang berwarna hijau disebut Belajar nanti benar-benar ya. perut besar. Ini akan kita pelajari Dan yang terakhir yaitu yang berkelok-kelok disebut dengan usus halus. Sapi termasuk hewan ruminansia, yaitu hewan pemakan tumbuhan yang memungut biak. Atau dengan kata lain, hewan yang memakan makanannya 2 kali. Hewan ruminansia menelan barang mentah, kemudian mengeluarkan makanannya yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah kembali. Penyerapan zat-zat makanan dilakukan di usus halus pada bagian duodenum. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan bekas. Proses pencernaannya itu yang pertama dimulai dari mulut, kemudian menuju ke kerongkongan, kemudian menuju ke rumen. Perhatikan ya, tulisan yang di bawah itu adalah proses pencernaan pada hewan mamalia yaitu sapi. Apa itu adalah sapi? Akan menuju ke abu masuk, kemudian diteruskan ke abu masuk, kemudian akan diserap sari-sari makanan tersebut oleh usus halus. Nah, itu akan bagikan dari KPD. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak sebelum masuk ke pekerja kelompok? Tidak. Baik. Ibu akan bagikan SKPD nanti bagi kelompok. Nanti sudah dibagikan kan? Kelompok 1 ada Paras dan Lionel, kelompok 2 ada Putri dan Charlie, kelompok 3 ada Randy, Rian dan Aldo. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bagikan SKPD-nya. Pertama, tuliskan namamu, nama kamu dan kelompok, tanggal dan nomor absennya. Lalu melengkapi diagram. Yang 1, buatlah kelompok terdiri atas 3 siswa. Berdiskusilah bersama kelompokmu tentang iklan. 3, kemudian di depan kata kunci yang terdapat pada iklan tersebut. Yang keempat, bacakanlah
membuat poster pada hewan ruminansia. Nah, selesai dulu KPD-nya, nanti baru membuat poster. Kelompok 1 silakan nanti tanyakan kalau yang tidak paham. Kelompok 2 sudah selesai, Lionel, Aras? Sudah. Posternya dibikin kalau sudah. Nama kelompoknya sudah kunci. Di buku juga ada, sambil dibaca-baca juga. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Nanti kelompok setelah selesai akan maju ya, menyajikan, mempresentasikan hasilnya dan menempelkan poster hewan ruminansia. Baik, kira-kira sudah selesai? Belum, baik. Masih ada waktu. Sudah kelompok 1? Sudah. Sudah. Baik, silakan maju Lionel dan Aras. Tampilkan dulu peta pikirannya. Disajikan. Teman-teman, ini hasil kerja kelompok saya. Ayo. Kelompok 1. Muatan bahasa Indonesia. Indonesia. Ya. Kata kuncinya bacakan dulu. Isi iklannya silakan dibacakan, yang lain tinggalkan ya. Nanti berikan sarannya. Memakan makanan sehat. Makanan mengandung fermentasi dan disaring dari benda-benda asing yang kemudian masuk ke masuk. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Apa masuk? Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsi menghasilkan apa masuk. Baik, terima kasih tepuk tangannya. Baik, silakan tempelkan hasil dari posternya. Baik, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangannya. Silakan maju kelompok 2. Sajikan hasilnya, lalu posternya nanti ditempelkan. Rumput dikunyah di mulut. Esofagus. Ruman. Perut besar. Proses yang terjadi. Silakan yang lain nanti dikatakan berikan tanggapan. Beristirahat. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Proses yang terjadi. Proses diisi makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, sebelum kelompok 2 menyampaikan poster, ada tanggapan tidak? Bagaimana menurut kelompok 1, kelompok 2? Bagus. Kelompok 3 bagaimana hasilnya? Baik, kalau bagus sekarang kita tempelkan. Ibu Dita menempelkan hasil dari posternya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Posternya sudah ditempelkan, hasilnya sudah disajikan. Baik, hasil kerja kelompok kami. Muatan apa Pak? Dibacakan bahasa Indonesia. Apa yang disebut dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata yang 2 kali ditulis. Kata kunci yang aku temukan adalah sehat, bergizi, dan bersih. Mikroda atau bakteri. Lalu ke mulut. Retikulum. Proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Nah, dari quote nih dikasih. Waktunya Pak. Nah, Ibu akan tanyakan nih, bagaimana tanggapan kelompok 1 dan 2 untuk kelompok 3? Masih ada yang kurang kita jawabannya? Nah, satu lagi. Kira-kira menurut kalian gambar sapi ini yang mana yang paling bagus? Kelompok 3.
Mereka dua nih bagaimana kerjasamanya yang baik. 3 kelompok sudah menampilkan posternya dengan sangat baik ya. Ibu sangat berterima kasih. Ini sudah susah payah kalian membuatnya ya. Sudah lengkap di situ bagian-bagiannya. Dari umeno masuk, abo masuk, retikulum dan yang lain-lain. Ya, tentang makanan sehat dan bergizi. Tentang membuat apa tadi? Poster dan mata kunci serta peta pikiran. Baik sekali. Baik. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari materi hari ini? Apa yang dapat disimpulkan dari materi hari ini? Lionel? Ya. Satu-satu. Siapa? Lionel, coba. Cara kerja organ pencernaan pada hewan. Ya. Tawa. Cara kerja organ pencernaan pada hewan. Tadi apa yang dapat disimpulkan dari KPD tadi? Sistem pencernaan makanan pada hewan atau manusia. Ya. Sistem pencernaan atau organ pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan mammalian. Karen? Pencernaan makanan pada hewan Ruminansia. Ya, baik. Kemudian lagi alasan Putri memberikan sebuah pendapatnya tentang kesimpulan hari ini. Nah, sekarang Ibu akan simpulkan kembali dari LKPD dan tugas-tugas yang sudah dijawab. Hari ini kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, baik. Jadi kesimpulan materi hari ini, organ pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan pemamalia. Dan terakhir adalah tentang makanan sehat. Bagaimana tubuh mengolah makanan sehat? Bagaimana ciri-ciri kita mengolah makanan sehat? Lalu bagaimana ciri-ciri iklan? Membuat peta pikiran dan kata kunci. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? tidak ada. Baik. Tadi yang belum mengumpulkan tugasnya silakan Ibu dulu tadi ya, beserta dengan PPD-nya tadi mengumpulkan Pak. Sudah. Nah, baik ya. Tadi kita sudah menyimpulkan bersama-sama tentang makanan sehat, lalu organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan mamalia. Nah, dari hari ini apa yang belum dipahami? Saya itu apa kan? Ya. Hah? Reptilia, kira-kira siapa bisa menjawab? Ya, apa Lionel? Ya, hewan reptilia itu hewan apa? Contohnya tadi? Buaya. Kira-kira mereka mengerti hari ini? Oh, tadi saya kenalan dengan sapi. Bisa? Satu lagi. Kira-kira apa yang berbeda hari ini? Kata kunci. Kata kunci. Bagus sekali. Apa lagi? Media belajar. Iya, medianya menarik. Ini gambar kalian bagus. 100% nilainya nanti ya. Nah, baik, materi hari ini Ibu simpulkan kembali. Kita sudah mempelajari tentang makanan sehat, membuat peta kunci, peta pikiran, kata kunci, dan apa tadi satu lagi tentang hewan pencernaan pada hewan ruminansia. Tolong diingat ya untuk minggu depan. Nah, Ibu bagikan evaluasinya, silahkan dijawab untuk menguji kemampuan kalian tadi sampai mana. Oh, saya belum dipahami di sini. Silahkan jawab evaluasi ini. Baik, silakan dijawab beberapa soal tersebut. Masih ada yang belum dapat? Oh iya, bentar ya. Oke, sudah mengisi evaluasi dengan jujur ya, dengan mandiri, dengan cermat, tidak mencontek. Nah, itu yang Ibu harapkan. Baik, kira-kira pesan moral yang bisa diambil hari ini apa? Jangan merokok, kata Putri. Bapaknya merokok dong. Iya, bapaknya Jati merokok tidak? Merokok. Sehat itu murah ketika dijaga, ya kan? Dan menjadi mahal ketika tidak dijaga. Kok bisa mahal murah? Kok kayak barang aja? Iya,
jika tidak dijaga dengan baik. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melakukan nyanyi dan lagu itu? Tanyakan. Lihat sampahnya. Sebelum kita berdoa, sebelum nyanyikan lagu nasional. Baik, kalau sudah kita bersiap-siap untuk menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka Putri. Silakan bikin. 17 Agustus